Patut kita bersyukur pada Tuhan karena atas kasih-Nya kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak dapat mengadakan pertemuan-pertemuan tahunan, tentunya kita saat ini berkumpul juga harus memperhatikan prokes. Saat ini kita berkumpul dengan melaksanakan ibadah syukur dan pertemuan tahunan PKP PGI dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini ialah pertama ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Manu Putih dengan liturgos Saudara Willem, dan sambutan-sambutan pertama oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua Umum PGI, kedua Bapak Tusmoyo dari PKP PGI. Kemudian pemilihan pengurus dengan moderator Saudara Willem, dan makan siang, dan ada pembagian transport. Acara kita selanjutnya akan dimulai dengan ibadah. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita adakan pertemuan yang terakhir seperti begini. Kira-kira siapa yang tahu di belakang sana? Yang kita adakan pertemuan seperti ini di tahun berapa, tanggal berapa, hari apa? Kalau siapa yang tahu pasti akan diberikan transport sebentar. Dan untuk kali ini pula kita berkumpul di sini dalam rangka ibadah syukur. Semuanya ditekel oleh MPHPGI. Tepuk tangan dong. Sahabatku Sartono, terakhir kita ibadah seperti begini tanggal berapa, hari apa, tahun berapa? Lupa dia. Pokoknya biarpun lupa, transportnya akan dibagikan nanti. Yang tepatnya tanggal 13 Maret, hari Jumat 2020, sedang COVID mengganas, korban GPIB salah satunya Pak Duping. Dan saat ini kita bertemu lagi, dan saya lihat 2 tahun terakhir ini ada beberapa teman kita yang kesehatannya mundur. Kita berdoa supaya diberikan ketabahan, pengharapan, dan sudah ada daftar-daftar teman-teman kita yang sakit yang akan didoakan oleh Pendeta Jeki Manu Putih. Kita akan mulai ibadah ini, kita siapkan hati dan pikiran kita dalam damai sejahtera Tuhan, dan kita memulai dengan berdiri, kalau yang masih sempat bisa berdiri, lagu Sampai Masa Tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia setiap penuh
ibadah ini dalam doa. Bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya kita bisa berhimpun bersama. Kita akan menghadap Tuhan dalam nyanyian doa dan mendengarkan sapaan firman-Nya. Mari persiapkan hati dan diri kita dengan sungguh. Ibadah saat ini, pelayan firman adalah Pendeta Jeki Munuputi, Sekretaris Umum PGI. Kita menyanyikan pujian syukur kita kepada Allah supaya menyatakan kesediaan kita untuk beribadah kepadanya. Kidung Kesan nomor 31, bait 1 dan 3. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan berhimpun bersama dalam ibadah pagi hari ini. Engkau tahu bahwa ada saja hal-hal yang muncul saat kami akan datang beribadah. Tapi karena kemurahan-Mu saja, kami boleh hadir dengan sukacita saat ini. Kami mohon lingkupi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dan ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita mengungkapkan Mazmur pujian kepada Allah melalui pembacaan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 secara responsoria. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menjaga jiwaku. Karena namanya, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita menyanyi sebuah lagu Kidung Kesan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud dalam saat ini. Curahkanlah saat
selama-lamanya tiada berubah. Firman siapkan hatimu. Bapak Ibu selamat pagi, Shalom. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Saya awalnya nanya kira-kira perikop atau bagian firman atau tema apa yang mau dibacakan. Lalu Ibu Lus bilang buat saya yang pasca kemarin aja, ayatnya bagus. Ya, oke, jadi kita baca dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, dan saya kira ini memang bagian yang luar biasa untuk kita refleksikan bersama setelah hampir 2 tahun baru kita ketemu lagi. Ya, kita berdoa mendahuluinya. Allah di dalam Kristus, dengan kepala yang tertunduk, hati kami terangkat dan terbuka untuk mendengar firman-Mu. Tuntun kami untuk memahaminya, untuk merasakannya, dan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Layakkanlah hamba-Mu untuk membagi kebenaran berita firman ini bagi semua kami yang hadir saat ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ini 2 ayat Bapak Ibu dari perikop dengan judul keyakinan iman surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya baca 2 ayat ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan. Ini bagian sangat luar biasa, refleksi Paulus yang dia bagi kepada jemaat di Roma, tetapi juga simpul refleksi dari perjalanan Paulus. Ya, kalau kita baca bagaimana tantangan penderitaan yang dihadapi oleh Paulus, bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya dia katakan sampai berada di jurang-jurang kematian, ya. Sehingga ini refleksi yang sangat indah, sangat dalam, sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya ketika masih melayani di jemaat ada 2 jenis pelayanan yang saya suka, dan saya merasa saya punya talent kuat di situ. Yang pertama baptisan anak, dan yang kedua pastoral orang menjelang kematian. Saya bisa pastoral orang menjelang kematian, orang yang koma bisa saya ajak komunikasi, ya. Dan itu bisa berhari-hari saya mendampingi dan bolak-balik, ya, karena saya suka melihat bagaimana orang menghadapi pengalaman di sekitar kematian, mempersiapkan dirinya. Karena bagi saya tantangan terberat di dalam kehidupan adalah ketika seseorang berhadapan dengan kematian. Kita boleh bilang tantangan apa saja, tetapi ketika itu mengantar kita untuk berjumpa, bersentuhan dengan kematian, itu ketegangannya sangat luar biasa. Dan saya bisa lihat itu pada jemaat, anggota jemaat yang saya dampingi, entah orang muda, entah orang tua. Dan saya menikmati kesiapan mereka. Awalnya saya menyiapkan, akhirnya mereka yang menyiapkan saya untuk memahami bagaimana kematian. Itu juga yang saya lakukan untuk ayah dan ibu saya yang saya dampingi sampai selesai. Ibu saya meninggal di dalam doa saya yang belum amin, ya. Ayah saya awal ketika divonis kanker itu, dan dokter kasih waktu 3 bulan, dia mogok doa, dia tidak mau ibadah, dia marah setengah mati, ya. Di Jakarta waktu itu, tapi saya dampingi. Kemudian dia bertahan 5 tahun. Awalnya dokter bilang hati-hati karena kanker sudah metastase ke tulang, 8 bagian tulang rapuh, tidak boleh jatuh. Tidur saja sakit seperti saraf kejepit. Tapi kemudian memang dengan terapi yang kuat, dia bisa jalan bolak-balik Ambon, bahkan jatuh juga tidak apa-apa. Tapi menjelang kematian dia katakan begini, kita semua kumpul saat itu di samping tempat tidurnya di Rumah Sakit Hermina di Depok, lalu dia bilang, papi
mau kasih satu nasihat terakhir. Papi ini guru, ya. Sebagai guru papi mau bilang satu nasihat, jangan pernah takut terhadap kematian. Jadi bagaimana dia mempersiapkan diri dengan sangat luar biasa untuk menghadapi apa yang disebut sebagai ketakutan paling eksistensial dari manusia. Dan orang selalu menghindari hal itu. Bapak Ibu, saya tahu kita semua punya lagu favorit dari Kidung Jemaat atau macam-macam lagu rohani. Tapi Bapak Ibu tahu lagu favorit saya apa? Kidung Jemaat 438. Bapak Ibu tahu 438 Kidung Jemaat? Apa tuh? Apapun juga menimpamu Tuhan. Lagu itu sangat saya sukai, dan lagu itu juga yang dinyanyikan berulang kali kami bersama ibu saya, ayah saya sebelum meninggal. Saya bisa menyanyikan lagu itu dengan dalam, tapi ketika ayah saya di pembaringannya atau ibu saya di pembaringannya Pak menjelang ajal menyanyikan lagu itu, rasanya jauh lebih dalam, lebih kental, seakan menyeret sebuah pengalaman panjang di dalam kehidupan mereka untuk membilang apapun juga yang menimpa, Tuhan menjaga. Lagu itu Bapak Ibu ditulis oleh Sylvia Durfe Martin, ya, istri dari seorang dosen, seorang penginjil pada sekitar tahun 1935, Walter Stillman Martin, seorang pendeta baptis yang melayani di Harvard University di Amerika. Pagi-pagi dia mau pergi untuk pelayanan, ya. Istrinya tiba-tiba sakit berat, jatuh sakit. Dia tarik-menarik antara pergi atau tinggal merawat istrinya, membatalkan pelayanan atau tinggal merawat istrinya. Dalam ketegangan itu anaknya bilang ke dia, "Papa, pergi saja karena Tuhan menghendaki Anda mungkin untuk pelayanan pagi ini. Saya akan mendampingi ibu." Akhirnya dia putuskan untuk pergi, ya. Dan ketika dia kembali, ibunya, istrinya tetap baik-baik saja dan kemudian pulih. Kemudian menjadi pulih dengan cepat. Dia tersentuh sekali dengan penguatan yang diberikan oleh anak laki-laki mereka, anak laki-laki satu-satunya. Lalu malam dia mensyukuri itu, dia duduk dengan istrinya, dia duduk di piano dan istrinya membilang syair lagu ini dalam bahasa aslinya, apapun juga menimpamu Tuhan menjagamu. Dan dia mulai mengisi nada-nada itu sebagai syukur, dan lagu itu menjadi populer sampai saat ini, termasuk kemudian saya suka lagu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, terkadang memang hidup kita sedang berada dalam cuaca yang tidak menentu, ya. Seakan kita berperang dengan kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kita pikul di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan mungkin dalam satu minggu itu, atau bahkan dalam 2 tahun kita tidak bertemu. Tentu akan menjadi sharing yang menarik, ya, bagaimana kita bergelut dengan berbagai tantangan, beban kehidupan, dan lain-lain. Tapi saya selalu Bapak Ibu ketika kumpul dengan para lanjut usia, ya, saya merasa ayat-ayat seperti ini mempunyai jejak yang sangat dalam dari pengalaman setiap Bapak Ibu di sini. Ya. Yang makan asam garam sangat panjang tentang pergulatan di tengah berbagai tantangan, yang tidak lagi instan untuk melihat sesuatu. Ya. Yang telah naik turun dihempas badai kehidupan dan tetap ada sampai saat ini dengan kekuatan iman yang luar biasa tentunya. Karena itu saya suka, atau saya tidak terlalu suka memakai istilah lanjut usia, lansia. Ya, di beberapa gereja, kalau di gereja kami udah ganti. Waktu dulu saya masih di sana, kita rumuskan ganti. Ya, karena lanjut usia menunjukkan usia yang lanjut, dan usia yang lanjut kadang-kadang dikonotasikan dengan, ya, kalau ketemu pakai minyak angin apa gitu. Kira-kira masih kuat jalan atau tidak, ya.
Ya, pertanyaan-pertanyaan seputar kelemahan fisik, ya, makannya diatur bagaimana, ke dokter siapa, dan lain-lain. Itu pertanyaan-pertanyaan dan ungkapan-ungkapan khas orang lanjut usia. Ya. Kalau ini dikasih tempat yang khusus dan dia harus butuh kepedulian khusus dan lain-lain. Tapi kalau kita bertolak dari makna ayat seperti ini dalam pengalaman iman warga gereja berusia lanjut, saya lalu suka memakai istilah warga gereja senior ketimbang lansia, ya, yang menunjukkan senioritas pengalaman beriman, pengalaman bergereja yang harus dibagikan sebagai kekayaan buat kami yang muda-muda. Ya. Waktu itu disambut oleh para lansia, perubahan itu, saya bilang iya, kalau lansia masuk gereja, pelayanan lansia, lalu lansia masuk gereja, jalannya pasti spiritnya itu spirit lanjut usia, ya, udah dipegang-pegang bongkok. Tapi kalau warga gereja senior yang mestinya bongkok masuk gereja, dia jalan begini, ya, senior, pengalaman bergereja, ya, pengalaman bermasyarakat, pengalaman dengan Tuhan, naik turun, jatuh bangun, dan bagaimana melalui itu dengan luar biasa. Dan Paulus, kita lihat dalam bagian bacaan kita, berbicara tentang hal itu. Ya. Paulus berbicara tentang hidup yang tidak instan, yang sebenarnya sekarang menjadi model zaman kita, yang sekarang sedang dialami, diresapi, dikelola sebagai tren oleh masyarakat modern, termasuk oleh anak-anak kita. Ya. Teknologi memudahkan orang untuk mencapai berbagai hal dalam hidupnya. Orang menjadi sangat instan untuk dapat mengelola kehidupannya. Celakanya sifat instan itu menyeret perilaku iman yang juga kadang-kadang menjadi instan. Ya. Orang akan bilang begini, kamu berhasil, kamu sukses dan lain-lain karena Tuhan ada bersama kamu, karena Tuhan membela kamu, Tuhan peduli dengan kamu. Kami yang sakit, kami yang lemah dan sebagainya, karena Tuhan tidak cukup peduli dengan kami. Kadang-kadang orang bikin kategori-kategori yang cepat menilai seperti itu. Ya. Baik itu karena Tuhan, sukses itu karena Tuhan, gagal itu karena Tuhan tidak terlalu peduli. Tapi dari bacaan ini Paulus mau bilang bahwa cinta kasih Tuhan, kepedulian Tuhan tidak tergantung pada keadaan apakah kamu baik atau kamu buruk. Bukan. Menakar kepedulian Tuhan tidak berdasarkan keadaan saya sakit atau saya sembuh, saya miskin atau saya kaya, saya sukses atau saya terpuruk. Bukan itu ukurannya. Menakar kepedulian dan cinta kasih Tuhan, Paulus katakan, dengan memandang pada salib. Allah yang memberi diri bahkan di dalam kerapuhan terdalam, di dalam penderitaan kita, solidar, masuk, mengambil bagian melalui peristiwa kematian. Tetapi tidak cukup di situ, yang kemudian mengangkat kita dalam sebuah realitas kebangkitan, menebus kita di dalam kerapuhan kita. Artinya saudara-saudara, ketika saudara senang, Tuhan tidak sedang meninggalkan, tapi juga ketika saudara susah, Tuhan tidak sedang meninggalkan. Ketika saudara menangis, Tuhan sedang menangis bersama saudara, memberikan kekuatan untuk memikul itu, sehingga iman menjadi sungguh-sungguh berakar di dalam keyakinan dari tema Paskah kita, tak terpisahkan dari kasih Tuhan. Ini iman yang menjadi jangkar, yang membuat harapan tidak kosong. Saudara, orang percaya tidak menghidupi apa yang anak-anak muda bilang PHP, pemberi harapan palsu. Harapan palsu itu kalau kita tidak mau memikul apa yang menjadi penderitaan kita, menjadi beban kita, kita ingin melompat langsung ke ujung lorong yang terang secara instan,
tanpa ingin melewati gelapnya lorong yang panjang yang harus kita jalani. Di ujung lorong kan ada cahaya. Orang ingin langsung melompat ke situ, melihat ada cahaya di depan dan langsung ingin melompat. Itu harapan kosong. Tapi harapan yang bertumpu pada iman adalah harapan yang memampukan, atau iman yang memampukan kita jalani lorong yang panjang itu bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat ada cahaya, ada harapan di sana. Itu yang Paulus ingin bilang sebenarnya dalam kaitan dengan ini, dan membilang kepada orang-orang di Roma saat itu yang sedang berada di dalam tantangan, yang sedang berada di dalam penderitaan karena penindasan kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen di awal. Ya, yang dalam ayat-ayat sebelumnya dia uraikan bagaimana mereka menderita. Dan dia bilang, baik maut, baik penderitaan, dan semuanya itu tidak pernah akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia tidak bilang bahwa di dalam kasih Kristus tidak ada penderitaan. Dia tidak bilang bahwa karena kasih Kristus tidak ada maut, tidak. Tapi dia bilang baik maut, baik penderitaan. Kasih Kristus melampaui itu semua. Dan saya kira ini pengalaman iman yang luar biasa, yang tentunya bertumbuh di dalam iman Bapak Ibu yang telah melewati lorong-lorong panjang, yang gelap, yang terang, yang jatuh bangun, tapi tidak pernah hancur di dalam dan tidak pernah terpisah dari kasih Kristus. Kalau orang bertinju Bapak Ibu mungkin sudah knockdown berulang kali. Ya. Knockdown itu cuma jatuh, tapi tidak knock out. Tapi tidak sampai patah. Ya. Saya mengingat satu warga gereja senior, orang tua almarhum tokoh gereja GPM, Pendeta Lohana PSI. Ya, itu tokoh senior gereja di Maluku yang terkenal. Suatu ketika dalam percakapan dengan saya menjelang HUT gereja kami, gereja Protestan Maluku, saya wawancarai dia dan saya tanyakan bagaimana pandangan Opa Bu tentang gereja ini. Dia bilang, Jeki, gereja ini seperti bahtera. Logo kita adalah bahtera. Bahtera itu melayari laut yang bergelombang. Berbagai musim menghantam dia. Naik turun, hampir tenggelam, tetapi dia tidak pernah karam, karena Kristus adalah jurumudi. Jangan ambil kemudi itu dari Sang Jurumudi Agung. Percayakan apapun, badai sebesar apapun, jalani bersama dia, dan bahtera itu tidak pernah karam. Saya kira bukan cuma gereja, kita adalah gereja, Bapak Ibu adalah gereja. Kehidupan kita seperti bahtera, seringkali kita katakan begitu, dihempas berbagai gelombang, tapi kita tidak pernah karam Bapak Ibu. Kematian bahkan sekalipun tidak pernah membuat iman percaya kita dan keyakinan kita lepas dari cinta kasih Kristus. Karena itu ayah saya berani untuk bilang dengan kepastian imannya ketika dia akan mendekati ajal, jangan pernah takut menghadapi kematian. Hanya orang dengan iman yang berakar pada kehidupan bersama Kristus yang mampu melihat melampaui kematian. Dan itulah kekayaan yang dimiliki pasti oleh Bapak Ibu warga gereja senior di sini, yang bisa dibagikan menjadi pembelajaran bagi kami yang muda-muda, bagi keluarga, bagi warga gereja, untuk tidak melihat hidup secara instan, tapi percaya dan berteguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali setelah 2 tahun. Selamat merayakan realitas bahwa kita tidak terpisah dari cinta kasih Allah. Semoga kita tetap bersinar dan tetap tersenyum di dalam iman, apapun situasi dan kondisi kita. Amin. Kita nyanyikan siapa yang
Saya boleh minta kita nyanyikan lagu 438 itu? Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Tuhan menjagamu waktu tenang atau Ia menjagamu. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu bila menanggung beban berat. Tuhan menjagamu, Tuhan menjaga masa depanmu, kelam pekat. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, waktu tenang, Ia menjagamu. Ia menjaga. Tuhan menjagamu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa, Allah, di dalam Kristus kami mengucap syukur atas perkenaan Tuhan kami boleh berjumpa pada saat ini di tempat ini, MPH PGI, staf di kantor PGI, dengan semua mereka yang pernah bekerja di dalam lingkup PGI, keluarga besar PGI, baik yang ada saat ini mau yang telah pensiun Bapak Ibu. Kami mengucap syukur dan perjumpaan ini selalu memberikan sukacita bagi kami, selalu menumbuhkan spiritualitas, persaudaraan, sebagai orang-orang yang Engkau layakkan untuk mengambil bagian dalam pengabdian, pengembangan, pelayanan gereja-gereja di Indonesia melalui Salemba 10 Geraha Oikumene. Baik mereka yang beriman kepada Kristus maupun mereka yang tidak seiman tetapi yang mengambil bagian dalam pengelolaan kehidupan di tempat ini pada masanya. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami hadir dengan kesehatan yang baik, dengan seluruh sukacita di dalam Tuhan, dengan keyakinan bahwa kami senantiasa berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Kami boleh berjumpa setelah 2 tahun terpisah oleh karena pandemi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kami menyadari beberapa di antara kami yang sudah tiada di tengah perjalanan selama pandemi, tetapi juga beberapa orang yang mungkin tidak bisa atau tidak sempat hadir lagi karena kondisi fisik yang lemah. Tapi itu semua tidak mengurangi kami dari keyakinan akan cinta kasih Tuhan yang selalu menaungi kami, memampukan kami merasa kuat ketika kami lemah, memberikan kami keberanian ketika kami takut, memastikan keteguhan iman, pengharapan ketika kami menjadi ragu-ragu, bahkan mengangkat dan menggendong kami ketika kami jatuh. Terima kasih ya Bapa, di dalam kebersamaan kami pada saat ini, kami mengingat semua saudara
yang terbaring sakit atau yang lemah, yang mau kami bawa dan topang di dalam doa-doa mereka kepada Tuhan. Kami mengingat Ibu Pendeta Caroline Patiasina yang sementara dirawat saat ini, Ibu Dr. Oli Mesak, Ibu Lika Simanjuntak, Ibu Stan Serarung, Bapak Sunarso, Bapak Hengki Maka Giansar, Ibu Elita Segar Budi, Ibu Elita Sumono Silain, Ibu Pasaribu, Ibu Marta Latumetan, Ibu Mirnawati Iswanto, Ibu Ana Mendeng, Ibu Ine Repi, Ibu Wilandari Supardang, Ibu Anitasya Gulo, Bapak Arifin, Ibu Kasya, dan Ibu Vesna. Mereka sedang terbaring sakit, mereka sedang dirawat. Kami doakan mereka ya Tuhan dengan seluruh proses pemulihan kesehatan yang dilakukan baik di rumah ataupun juga yang mungkin dirawat di rumah sakit. Berkati semua dokter, para medis, obat-obatan yang dipakai ya Bapa, juga semua keluarga yang mendampingi di dalam cinta kasih yang memberikan kekuatan bagi mereka. Allah, kami datang saat ini dan menyerahkan semua kami yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir. Engkau mengenal kami dengan pergumulan kami masing-masing, bahkan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dalam pengenalan Tuhan yang tidak terbatas itu, kami menopang doa setiap saudara kami, doa kepada keluarga, doa mereka kepada anak-anak, cucu-cucu, doa kepada istri, doa kepada suami, doa kepada orang-orang yang dikasihi. Tuhan dengarlah, tiliklah doa masing-masing saudara kami ini ya Tuhan. Tuhan jawablah mereka di dalam waktu Tuhan dan kebebasan Tuhan untuk memberikan yang terbaik menurut kebutuhan masing-masing orang. Kami datang saat ini dan kami mendoakan pekerjaan pelayanan kami secara menyeluruh. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun semua saudara pensiunan kami telah selesai bekerja sejak lama di Geraha Oikumene, tapi pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan terus mereka emban di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat. Berkati kami, berkati mereka senantiasa Tuhan, penuhi mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi, supaya mereka dapat tetap menjadi inspirasi iman dan kehidupan bagi banyak orang di sekitar mereka. Berkati juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di dalam seluruh langgam dan dera pelayanannya. Kami mohon berkat dan tuntunan Tuhan, terutama di tengah berbagai kesibukan yang menjadi sangat padat setelah situasi pandemi menjadi semakin meredah. Tuhan berkati semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berkati semua jemaat-jemaat Tuhan untuk dapat menjalani hari-hari ke depan di dalam pengharapan yang bersandar penuh pada iman yang terarah pada Kristus. Allah, di dalam Kristus kami datang dan membawa doa ini di dalam seluruh keterbatasan kami. Kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Kami serahkan pemilihan pengurus pensiunan PGI sebentar nanti supaya semuanya berlangsung dalam sukacita demi pengembangan pelayanan semua teman-teman yang telah pensiun. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa. Di dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan, kami membawa doa ini dan menyatukan doa ini dalam doa agung sempurna, doa Bapa kami yang mau bersama-sama kami ungkapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami daripada pencobaan, kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Kita akan lanjutkan ibadah ini. Bapak Ibu yang kekasih, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 menyatakan
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari memberi persembahan sesuai dengan pesan Alkitab, karena kasih setia dan rahmat Tuhan selalu tercurah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah tertegun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Aku akan Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur hati kami dan berkatilah persembahan kami sehingga menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk. Mungkin ada warta PKP. Amanat pengutusan. Silakan. Langsung amanat pengutusan. Bapak Ibu kekasih, mari kembali kita berdiri. Kita lanjutkan perjalanan hidup anugerah Tuhan dengan keyakinan Dia memelihara dan menjaga kita selaku kaum lanjut usia, sehingga kita terus menjadi berkat bagi keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Kita nyanyikan KK 5, 10 ayat 1 dan 3. Di jalanku ku diiring.
jalanku nyata sama kasih Tuhan yang Saudara-saudara kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus meneguhkan Bapak Ibu sekalian sekarang dan selamanya. Ibadah kita selesai. Shalom. Terima kasih kepada Pendeta Jeki Manuputi untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Sambutan dari PKP PGI, dalam hal ini Ketua PKP PGI Bapak Tusmoyo, kami silakan. Terima kasih Ibu Bapak yang kami kasihi, para keluarga besar pensiunan kantor PGI dan para undangan. Salam persekutuan. Syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus atas perkenannya mempertemukan kita kembali setelah 2 tahun kita tidak saling bertemu karena pandemi COVID-19. Pertama, kami mengungkapkan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada MPH PGI yang telah mendorong dan menopang kami untuk menyelenggarakan acara ini. Pertanyaan Bapak Ibu yang seringkali datang kepada kami, kapan pertemuan itu diadakan lagi? Kami tidak mau mengambil risiko karena COVID, dan juga susah sekali mencari dana untuk penyelenggaraan itu. Pengalaman saya sejak saya masuk rumah sakit karena jantung April 2020, selama 2 tahun sampai minggu lalu saya tidak pernah keluar rumah. Tapi tiba-tiba paling saya ke warung di belakang rumah untuk membeli keperluan hari-hari. Tidak ada kontak, saya disiplin pakai masker. Tapi kena juga, nggak tahu ini COVID yang mana. Dan saya pasti takut karena saya punya komorbid banyak. Jantung, hipertensi, diabetes, 3 rangkaian penyakit pemicu kematian mendadak. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, saya katakan kami tidak berani. Siapa yang bertanggung jawab kalau itu terjadi akibat dari kontak-kontak yang kita lakukan? Bukan maksud kita, tapi ya memang itulah jahatnya pandemi COVID-19. Ibu Bapak, pertanyaan Ibu Bapak sekarang terjawab. Kita bertemu dengan topangan MPH PGI dan rasanya kali ini dalam rasa yang sukacita. Ya, ketakutan itu mungkin tereliminasi dengan kesempatan kita bertemu, tapi
kami tetap harus waspada, prokes COVID-19 harus tetap disiplin dijalankan. Jadi di dalam warta, ya ini warta ini hanya sebagai background aja ya, karena kami sudah kirimkan ke HP Bapak Ibu masing-masing, dan kami sudah sepakat dengan PGI bahwa kami mendukung kampanye PGI untuk memelihara lingkungan hidup dengan mengurangi pemakaian kertas, pemakaian plastik dan sebagainya. Ibu Bapak, oleh karena itu acara kita hari ini boleh dikatakan singkat, tidak seperti tahun-tahun lalu yang bebas menggunakan waktu untuk ya saling bernostalgia, tapi untuk saat ini, dan karena kami sungguh-sungguh takut untuk menghadapi COVID, jadi acaranya diisi dengan ibadah, sambutan dan pemilihan pengurus. Ibu Bapak, para pensiunan yang kami kasihi, kepengurusan PKP PGI itu sejatinya berdurasi 2 tahun. Dan itu semestinya sudah terjadi pemilihan 2 tahun lalu, tapi karena kita tidak bertemu, karena COVID, maka itu tertunda. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mari mempersiapkan diri untuk mengayuh bahtera PKP PGI, mengarungi lautan kehidupan masa depan yang syarat dengan berbagai tantangan. Kami dan saya pribadi berharap Ibu Bapak bersedia mengambil estafet kepengurusan ini dalam rangka mengupayakan PKP PGI yang lebih baik dan lebih sejahtera di masa depan. Ibu Bapak, kali ini mungkin saya akan bicara lebih panjang, karena ini mungkin waktu terakhir saya bicara sebagai pengurus. Dan hal-hal yang ingin saya ungkapkan itu tidak pernah diketahui oleh Bapak Ibu. Oleh pengurus yang lama juga tidak pernah dikomunikasikan. Jadi saat ini saya merasa ini waktunya harus memberikan informasi yang semestinya diketahui oleh Bapak Ibu. Perkenankan saya mengambil waktu untuk membagikan kilas balik dan hal-hal spesifik yang dialami dan dihadapi oleh PKP PGI dalam perjalanannya sampai sekarang ini. Hal-hal spesifik yang saya masukkan adalah misalnya carut marutnya AJB Bumi Putra, yang menyebabkan para pensiunan yang menggantungkan manfaat pensiunnya pada AJB tidak dapat menerima hak manfaat pensiun bulanan karena gagal bayar. Tidak dipungkiri bahwa AJB Bumi Putra adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia dan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar dan terhebat di wilayah Asia Tenggara, sehingga menjadi panutan bagi negara-negara di wilayah itu pada waktu itu. Pada awalnya AJB Bumi Putra menjadi perusahaan asuransi yang ideal, yang sangat ideal untuk Indonesia, dipimpin oleh jajaran direksi yang memahami betul visi dan misi AJB Bumi Putra. Memang AJB Bumi Putra bukan BUMN, tetapi adalah perusahaan asuransi
mutual yang dimiliki oleh pemegang polis Indonesia dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia dan dibangun berdasarkan 3 pilar, yaitu mutualisme, idealisme, dan profesionalisme. Memang AJB Bumi Putra di bawah pengawasan Kemenku yang kemudian dialihkan pengawasannya kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Seiring dengan perjalanan waktu terjadi pergantian direksi yang sebetulnya diakui secara internal oleh AJB Bumi Putra bahwa direksi pengganti ini tidak memahami visi dan misi AJB, sehingga ini ditengarai sebagai pemicu awal terjadinya kemunduran AJB. Di sisi lain, pengamat asuransi berpendapat bahwa cengkarut AJB Bumi Putra juga terjadi karena lemahnya tata kelola, lemahnya pengawasan otoritas jasa keuangan, dan kurangnya pemahaman tentang asset liability management. Pada era Soeharto, Kementerian dalam hal ini Direktorat Dana Pensiun mengeluarkan keputusan bahwa dana-dana pensiun tidak diperkenankan mengelola manfaat pensiun sendiri, dan para pensiunan harus mengalihkan dana yang dimiliki ketika dia sudah dalam posisi pensiun menjadi anuitas pada perusahaan-perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah. Permasalahannya, ketika seorang pensiunan mengalihkan dananya menjadi anuitas pada AJB Bumi Putra, maka yang bersangkutan diperlakukan sebagai pemilik saham di AJB. Dengan demikian, hubungan yang bersangkutan dengan lembaga dana pensiun ataupun dengan pemberi kerja terputus sampai di situ. Artinya, dana pensiun bersangkutan dan pemberi kerja tidak lagi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada pensiunan bersangkutan. Dari awalnya keadaan ini memang menjadi aneh ini. Dana pensiun pada awalnya mengembangkan dana-dana pensiunan, tapi pada akhirnya tidak boleh mengelola manfaat pensiun untuk selanjutnya, tapi harus dialihkan ke anuitas di salah satu perusahaan asuransi Jiwasraya yang sebetulnya BUMN, tetapi kekayaannya dicuri oleh kepentingan politik. Nah, ada data yang mengatakan bahwa para pensiunan BGI yang menggantungkan manfaat pensiunnya di AJB Bumi Putra itu ada sekitar 34 orang. Dan yang lain hampir sama perbandingannya dengan yang non-AJB. Artinya, pada waktu pensiun itu mengambil seluruh manfaat pensiun semuanya. Dia tidak membeli anuitas, tapi mengelola dana pensiun sendiri. Jadi 50-50 antara yang AJB dan non-AJB. Dan ya seperti kita lihat, penderitaannya sama saja antara yang AJB dan non-AJB. Tergantung yang AJB sekarang mandek pembayaran manfaat pensiunnya, yang non AJB ya tergantung dari masing-masing bagaimana mengelola dananya. Yang tidak tahan melihat uang ya habis dalam sekejap. Tapi kalau yang masih berpikir ke depan, ya mengelola uang itu dengan baik.
ada kesaksian dari seorang yang non AJB, saya mengambil semua orang, saya bisa membeli rumah. Dan kalau diperhitungkan harga rumah saya sekarang bisa 5 kali, 10 kali lipat dari waktu saya membeli. Ada juga yang lain bisa membangun rumah dan membeli sawah di kampung. Dan itu investasi yang luar biasa. Itu tergantung pada masing-masing orang bagaimana menggunakan dana yang diperolehnya. Nah, itu sekitar 34 adalah kantor PGI. Tapi kalau digabungkan termasuk mitra-mitra pendiri dana pensiun PGI, ada gereja GMI di Medan, GKKB Batakaro, GKSS di Sulawesi, dan banyak, hampir di seluruh Indonesia. Itu ada 700 orang. Dan manfaat pensiun yang harus dibayar oleh AJB Bumi Putra tiap bulannya itu sekitar 23,8 miliar. Jumlah yang sangat besar. Yang berikutnya, dengan konstruksi dan struktur AJB yang antara lain bahwa AJB Bumi Putra adalah milik anggota, sehingga yang bertanggung jawab adalah anggotanya, maka pemerintah atau legislator tidak punya wewenang mencampuri urusan internal AJB. Yang bisa dilakukan adalah mengawasi, memberikan koreksi kalau terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Bahkan presiden pun tidak punya wewenang untuk bercampur tangan urusan internal AJB. Apalagi kita, PGI, lebih-lebih PKB PGI yang tidak punya dasar hukum untuk melawan kerancuan AJB ini. Bapak Ibu, upaya menuju kesadaran anggota PKB itu sudah dilakukan oleh para pengurus yang lalu. Saya tidak tahu persis kapan PKB itu didirikan, mungkin Ibu Lus yang tahu. Yang saya ingat adalah para senior antara lain Pak Boy Manumpil, Pak Simarmata, Pak Ricardo yang ketiganya sudah almarhum, merupakan inisiator berdirinya PKB. Dalam kaitan PKB, saya masih ingat imbauan Ibu Vesna yang waktu itu sebagai kepala kantor dana pensiun, dia mengatakan akan sangat bermanfaat kalau kalau pensiunan membentuk persatuan pensiunan, supaya kalau ada informasi yang penting tentang pensiun bisa melalui satu pintu. Karena untuk memberikan informasi kepada masing-masing itu juga menjadi pekerjaan yang berat. Dan itu saya tangkap. Saya belum pensiun waktu itu, tetapi saya dipaksa, dicantolkan menjadi pengurus PKB oleh senior-senior ini. Nah, waktu itu saya masih jadi pengurus koperasi, dan Pak Kardo, Pak Simarmata sebagai pengurus koperasi juga dalam setiap rapat selalu menyinggung tentang cikal bakal PKB ini. Jadi akhirnya saya sebagai ketua Kopkar dan Pak Endang sebagai bendahara sepakat untuk memberikan kontribusi kepada
calon PKP ini tidak banyak, tidak besar. Artinya setiap kali mereka rapat kita support dengan konsumsi, dengan transport, dan semua itu diambilkan dari dana sosial yang tidak pernah dipakai. Nah, pengurus PKP waktu itu setelah PKP terbentuk menjadi satu entitas yang bagus. Langkah pertama dalam upaya kesejahteraan anggota ini adalah melakukan hubungan dengan, yang saya ingat waktu itu adalah dengan Pak Lems, yang dia adalah pengurus satu yayasan sosial di gereja, dari salah satu gereja di Belanda, dan kemudian juga Pak Brouwer, Ari Brouwer, dosen SCT Duta Wacana. Dan kemudian ada hasil baik dari hubungan itu. Pak Brouwer dan Pak Lems mengusahakan bantuan kepada pensiunan kantor PGI, yaitu bagi pensiunan yang menerima manfaat pensiun 150.000 sampai 250.000 per bulan, dibantu dengan tambahan untuk mencapai 400.000 sebulan. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dibayarkan tiap tahun. Jadi kalau yang manfaat pensiun 150.000, dia akan mendapatkan 250.000 sebulan. Dibayar diropel 1 tahun. Dan itu selama 3 tahun. Itu bukan dari Komendo, bukan dari itu, tapi di satu gereja di Belanda. Nah, itu langkah yang diambil atau yang dilakukan oleh pengurus senior waktu itu. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang menyedihkan. Ada satu pensiunan yang sakit dan dirawat di rumah sakit, tapi terpaksa harus keluar rumah sakit karena sudah tidak punya biaya untuk membayar rumah sakit. Yang bersangkutan harus tinggal di rumah dan hanya tinggal di rumah menunggu ajal menjemput. Dan ini membuat pengurus waktu itu tergugah. Wah, ini persoalan kesehatan bagi pensiunan itu adalah hal yang krusial, hal yang mahal. Dan oleh karena itu dicoba waktu itu Pak Dr. Nababan juga turun tangan untuk mencoba membangun kerjasama dengan Rumah Sakit PGI Cikini, tapi juga gagal karena tidak ditemukan kesepakatan dengan skema yang PGI atau pensiunan inginkan, juga menyangkut biaya. Dan usaha itu juga dilanjutkan oleh Pak Komar waktu itu sebagai sekum, tapi juga tidak bertemu titik satu itu, jadi sehingga semuanya menjadi gagal. Nah, saya tidak tahu apakah ini satu kebetulan atau apa ya. Pada suatu saat saya mengantar Pak Lems dalam kunjungan di Indonesia, dan waktu itu saya ingat akan ke dana pensiun. Jadi saya jemput Pak Lems dari Gesos, naik mobil ke dana pensiun. Dalam mobil itu kami berbicara. Nah, Pak Lems ini adalah orang yang sangat memperhatikan pekerja gereja, terutama pensiunan.
karena dia pernah menjadi coworker untuk Sinode Am Suluteng selama beberapa tahun, dan dia tahu persis kondisi pensiunan di Indonesia. Dan dia bertanya, bagaimana kondisi real pensiunan sekarang, kantor PGI maksudnya. Ya, saya mengungkapkan apa yang saya tahu. Dan tiba-tiba dia mengatakan, oke, buat surat permohonan yang akan saya bawa nanti ke lembaga yang saya menjadi pengurus. Lalu karena dia masih ada beberapa hari di Jakarta, esoknya saya membuat surat, draft surat, saya serahkan kepada pengurus PKP untuk tanda tangan, dan dibawa Pak Lems ke Belanda. Tidak lama, sekitar 3 minggu, kemudian Pak Lem memberitahu bahwa permohonan dikabulkan. Saya juga heran begitu cepat. Dan seminggu kemudian uang kiriman itu masuk ke rekening PGI. Memang PKP tidak punya rekening waktu itu, tapi masuk ke rekening PGI 2 kali. Saya yakin Pak Rafli waktu itu tahu hal ini. 2 kali pengiriman dan jumlahnya cukup besar, 160 juta tahun ketika Pak Rafli masih di keuangan. Dan itulah cikal bakal PKP membuat satu program kesehatan dengan bekerja sama dengan, maksudnya melalui fasilitas BPJS Kesehatan. Langkah awal adalah memberi bantuan dengan kategori kelas 3 bagi pensiunan yang tidak mempunyai askes. Jadi mereka yang punya askes biasanya yang suami yang pegawai negeri atau istri pegawai negeri, mereka punya askes dan itu bisa mengcover seluruh keluarga atau suami istri. Nah, itu yang tidak kita beri bantuan, dan itu memang disepakati pada waktu pertemuan PKP tahun 2013 di Pondok Remaja. Dan memang sebelumnya tahun 2012 saya dipaksa dalam tanda kutip menjadi ketua PKP pada waktu pemilihan di wismanya Pak siapa? Ya, Ibu Imalia, Pak Frans. Saya hadir menjadi undangan, dan tiba-tiba di waktu saya keluar ruangan, tiba-tiba di situ sudah diputuskan saya ditunjuk menjadi ketua. Ya, waduh, ini bagaimana? Saya masih aktif di PGI, sudah menjadi ketua pensiunan PGI, meskipun saya sebetulnya secara formal saya pensiun tahun 2009, tapi masih dipakai dengan status khusus sampai 9 tahun kemudian. Jadi ya apa boleh buat, itu keputusan sudah diputuskan. Saya terima, tapi karena saya masih tentram karena seniornya masih ada, jadi bisa untuk berbagi pengalaman. Dan pada pertemuan 2013 PKP menyepakati, oke, kita gunakan BPJS Kesehatan, uang yang ada dari cikal bakal itu kita sumbangkan kepada pensiunan, hanya pensiunan dalam kelas 3, sedangkan mereka yang punya fasilitas askes tidak diberikan. Nah, dalam perjalanannya usaha untuk menggalang dana terus tetap dilakukan. Pada tahun
sekitar 2014 mungkin, tiba-tiba Pak Lambe, mantan Sekum, telepon saya, coba PKP buat proposal, nanti saya bawa ke Jerman katanya. Saya akan ajukan itu di satu lembaga sosial yang dibentuk oleh pendeta anggota EMS di Jerman. Jadi ya ini pucuk dicinta ulang pun tiba. Sebetulnya proposal itu sudah ada, yang maksudnya sebetulnya adalah akan kita sebarkan untuk lokal, ya, bukan untuk luar negeri. Lalu ya buru-buru kami terjemahkan itu dalam bahasa Inggris yang sederhana tapi mudah dimengerti. Dibawa Pak Lambe ke Jerman, tapi sayang tidak berhasil karena yang kontak personnya sudah tidak ada lagi di kepengurusan itu. 4 bulan kemudian dia minta lagi, Pak Lambe minta, rupanya dia bertemu dengan Pak Hans Henry, mantan co-worker dari EMS untuk gereja Toraja Mamasa, yang memang saya kenal beliau. Dan dalam pembicaraan dengan dia, Pak Alwi katakan, oke, berikan proposal itu untuk kita kasih ke dia, karena hubungan EMS dengan gereja-gereja anggotanya di Indonesia itu cukup baik. Gereja anggota EMS di Indonesia itu lebih banyak ada di timur, di Sulawesi. Nah, kemudian proposal itu diterima, pada intinya diterima, dan Pak Hans memberitahu saya akan ke Indonesia dan kali ini saya akan lewat Jakarta, karena dia bolak-balik itu hampir tiap tahun Indonesia Jerman, dan tidak pernah melewati Jakarta karena dia katakan Jakarta sumpek, panas dan macet. Tapi kali ini dia mengatakan pada saya akan lewat Jakarta, saya akan ketemu you dan Pak Gumar. Ya, saya nggak tahu apa maksudnya, tapi setelah dia datang, saya akan bicara tentang proposal yang diajukan oleh PKP. Pada prinsipnya proposal itu diterima, tapi untuk memperkuat pendanaan, Pak Hans melibatkan Ekumindo. Jadi bukan hanya lembaga yang dibentuk oleh pendeta-pendeta EMS, tapi juga Ekumindo. Dan Ekumindo pun setuju. Tahap awal kita PKP diberi 60.000 euro, 6.000 euro setahun khusus untuk BPJS ini. Dan ketika ada kenaikan, waduh, bingung kami pengurus bagaimana ini. Ya untung-untungan kami hubungi UEM di Jerman, kami minta bantuan kenaikan dana, disetujui juga. Jadi untuk tahun kedua bantuan naik menjadi 8.000 euro sampai selesai 5 tahun, karena perjanjian kita 5 tahun. Dan itu sangat menolong, dan karena ada penambahan dana itu pengurus memutuskan oke, kita kasih semua pensiun, tidak melihat apakah dia punya askes atau tidak, pada level kelas 1 suami istri, karena kalkulasi pengurus waktu itu cukup ini untuk 5 tahun. Nah itu puji Tuhan bahwa itu terjadi. Nah itu perjalanan atau cerita tentang asal mula mengapa kita dapat melakukan program bantuan kesehatan melalui
BPJS Kesehatan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, BPJS Kesehatan masih bisa kita berikan awal 2021 ya Mas Santo. Dan itu adalah dari sisa dana yang ada. Walaupun itu turun kelas menjadi kelas 2. Tapi sekarang memang dana sudah limit. Dan kami hanya siapkan itu kalau terjadi hal-hal yang urgent, khususnya untuk ya sumbangan ketika ada peristiwa kedukaan. Hanya itu yang bisa kami lakukan sampai saat ini. Ya, itu Bapak Ibu yang saya ingin supaya Bapak Ibu juga mengetahui cerita ini atau perjalanan PKP PGI dalam mengusahakan kesejahteraan bagi anggotanya. Memang masih banyak kekurangan, tetapi kita bersyukur. Paling tidak kita bersyukur selama 7 atau 8 tahun kita bisa memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dan terus terang ini sangat menolong. Bagi saya sendiri juga sangat bermanfaat. Karena ketika saya kena serangan jantung, langsung dilarikan ke rumah sakit di mana ada fasilitas untuk jantung. Dan kalau saya terlambat sekian menit saja udah lewat, dan itu saya tidak bayar apa-apa dengan BPJS Kesehatan, dan sampai sekarang masih dalam penanganan rumah sakit itu. Ya, itu Bapak, demikian beberapa hal yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini, dan berharap ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengurus terpilih lain, terpilih nanti sebentar akan untuk ya sebagai patokan mungkin untuk membawa PKP PGI ini ke arah yang lebih baik dan lebih mensejahterakan para anggotanya. Kami beberapa pengurus yang tapi nanti lebih cekatan, mempunyai cara-cara yang lebih berkembang dalam menggalang dana, sehingga program-program yang sangat dibutuhkan ini dapat terus berlangsung. Demikian Bapak Ibu, maaf saya agak panjang, tapi saya rindu membagikan ini supaya Ibu Bapak mengerti, memahami, karena saya percaya selama ini Ibu Bapak tidak tahu apa yang terjadi. Ibu Bapak tinggal menerima, oh ini ada bantuan ini dan ini, tapi proses menuju situ yang tidak tahu. Dan saya berharap ini diperhatikan oleh calon pengurus yang nanti akan terpilih untuk meneruskan usaha-usaha ini. Saya kira begitu Bapak Ibu, dan mohon maaf terlalu mengambil waktu. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Tentang warta, sebetulnya tentang AJB Putra sudah ada di situ, dan beberapa hal yang tentang itu juga ada di sana. Cuma kami tidak memperbanyak ini untuk merawat lingkungan dengan mengurangi pemakaian kertas dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Tusmoyo untuk sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara pemilihan pengurus yang akan dipandu oleh Bapak Willem Tauro. Kami persilakan. Oh ya, kami koreksi. Selanjutnya kita akan ramah tamah makan siang bersama. Untuk itu kami minta kesediaan Pak Rafli untuk mendoakan untuk makan siang kita. Terima kasih. Kita memasuki Kampung Tengah. Kita berdoa dulu. Terpujilah Kristus yang berkenan menyertai memberkati kami semua. Tuhan, kami sudah siap untuk makan siang. Kami percaya Tuhan sudah memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin.